Teman-teman, kali ini kita coba untuk sama-sama belajar ya untuk membuat air ajaib. Air ajaib apa itu? Dan kita sama-sama tuh saksikan videonya ya. Halo, selamat pagi Mas Bro. Ketemu lagi dengan channel kita di Aumi Saga. Tetap tersenyum, berpikir positif, dan selalu tetap sehat ya. Nah, kali ini saya sedikit bercerita ya. Apa yang saya maksud tadi dengan air ajaib itu, saya bercerita pada teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Sebenarnya sih air ajaib itu atau yang saya maksud adalah ekoenzim. Jadi ekoenzim itu sebenarnya sudah lama ditemukan oleh seorang ilmuwan ya, bergelar doktor dari negeri Thailand ya, kalau nggak salah namanya Dr. Rosukan Onpanpong ya. Nah, jadi cairan ekoenzim ini merupakan cairan yang saya katakan ajaib karena cairan ini multifungsi ya. Jadi terbuat dari limbah dapur yang sifatnya organik dicampur dengan air dan sari gula ya, seperti itu. Bisa digunakan dengan molase. Jadi ekoenzim ini memang sangat berguna sekali untuk lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita bisa menjaga lingkungan atau ekosistem lingkungan sekitar kita, dan kita bisa menjaga bumi seperti itu. Kebaikan dari ekoenzim ini sangat banyak ya teman-teman ya, dimulai dari proses fermentasi atau proses pembuatan dari ekoenzim itu. Dari proses fermentasinya akan menghasilkan gas O3 ya, atau yang disebut dengan ozon, yang kita tahu bahwa ozon itu adalah tamengnya bumi ya. Jadi untuk menghindari terjadinya pemanasan global seperti itu. Jadi beberapa literatur atau referensi yang saya baca, ekoenzim juga memiliki fungsi dapat mengusir kecoa seperti itu ya, lalat atau bahkan tikus seperti itu. Dia dapat menyuburkan kandungan tanah seperti itu. Jadi dia dapat mereduksi tanah-tanah yang kurang subur yang ada kandungan kimianya sehingga menjadi subur kembali seperti itu. Dan di ekoenzim itu sendiri juga dapat memurnikan air yang terkontaminasi seperti itu. Jadi memang banyak keunggulan atau kelebihan dari ekoenzim ini yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah tangga. Dan satu lagi mungkin saya dapat info dari teman-teman praktisi yang sudah lebih dulu membuatnya ya. Ekoenzim ini juga berguna untuk bisa digunakan sebagai obat. Jadi utamanya sih obat ya, semacam obat sakit kulit ya, seperti eksim itu. Jadi ampasnya atau cairannya juga bisa dipergunakan untuk mengobati sakit kulit atau eksim. Bisa dioles-oles seperti itu. Jadi ekoenzim ini dia tidak mengenal kadaluarsa, mungkin bisa disimpan selama bertahun-tahun, bisa dipergunakan sebagai disinfektan alami ya. Yang kita ketahui bahwa dari musim wabah ini seluruh dunia mengalaminya, jadi amat sangat baik sih menurut saya untuk bisa kita gunakan untuk mencegah terhadap virus ya, yang bisa kita gunakan di rumah kita masing-masing. Itu mungkin salah satu atau sebagian dari kebaikan dari ekoenzim teman-teman. Mungkin kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa juga mencari informasinya lebih lanjutnya di kakek saya ya, kakek Google. Sebenarnya banyak juga yang membahas tentang keunggulan atau kelebihan dari ekoenzim itu sendiri. Jadi mari kita buat bersama-sama teman-teman. Pembuatan ekoenzimnya sendiri, ayo kita langsung praktekkan saja teman-teman. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah air putih di sini ya, air putih. Ini molase atau tetes tebu, dan ini sampah organiknya. Jadi nanti kita buat untuk nanti sampah organiknya kita masukkan ke sini. Jadi takarannya air putih sebanyak 10 atau 10 botol ini ya. Tadi saya sebenarnya sudah takar sendiri sih. Jadi kira-kira aja sekitar ini 300 ml ya. Jadi 10 botol ini dengan berbanding 1 molase
satu botol ini dan sampah. Kita kerjakan langsung. Kita potong-potong dulu sampahnya. Sampahnya ada kulit buah, kulit dari buah-buahan juga boleh, sayuran seperti itu. Jadi kita potong kecil-kecil agar kita bisa masukkan ke dalam tempat yang kita gunakan. Seperti itu, kita potong-potong. Jadi ini semua sampah ya teman-teman, sampah-sampah buah-buahan, kulit-kulit sayuran yang di dapur lah utamanya. Tapi jangan yang busuk ya, jadi yang masih ya bisa dipergunakan lah. Limbah dapur yang masih bisa dibilang masih segar sih. Sampah-sampah kulit buahnya seperti bekas melon ya, kulitnya melon, kulitnya buah naga, sayur kayak batangnya sawi seperti itu ya, dan bisa kita pergunakan. Kita potong kecil-kecil dulu. Batang sayuran ya. Teman-teman, tadi sudah sampah organik sudah kita potong-potong kecil ya, jadi untuk bisa memasukkan ke dalam botol ini. Jadi takarannya tadi molasnya sekitar 300 ml ya, jadi yang untuk airnya sekitar 10 botol ini ya kurang lebihnya sekitar jadi 3 literan lah. Jadi untuk sampah organik sendiri sekitar ya 900 gram seperti itu. Kita masukkan aja langsung teman-teman untuk sampah organiknya kita masukkan. Jadi perbandingannya sendiri sekitar 1, 3, dan 10 jadinya seperti itu teman-teman. Kita masukkan langsung. Jadi tujuannya kita potong-potong tadi sih untuk mempermudah masuk ke dalam lubang ini di tempat medianya. Jadi teman-teman, kita buat ini sih membantu alam sih sebenarnya. Di sampah-sampah seperti ini tidak langsung terbuang. Banyak sebenarnya manfaatnya untuk ekoenzim ini. Salah satunya adalah untuk membantu atau memperbanyak ozon ya. Dari beberapa literatur yang saya baca dari Google, reaksi kimianya nanti akan melepaskan
ketiga atau disebut dengan ozon, yang utamanya baik untuk bumi kita seperti itu. Jadi kita tujuannya lah kita menjaga bumi kita lagi biar ozon kita tambah tebal, jadi kita menghindari atau memperkecil efek rumah kaca seperti itu. Dan jika ini berhasil teman-teman, di samping untuk baik untuk ozon, dia juga punya manfaat yang lain seperti bisa dipakai gunakan untuk pupuk, disinfektan atau alat pembersih rumah tangga yang aman lah, karena kita ketahui kan untuk alat pembersih atau pencuci piring seperti itu sekarang kan dari kimia. Kalau yang ini aman karena semua sifatnya organik seperti itu. Ini tidak mengganggu ekosistem atau residu-residu yang tidak mengganggu ekosistem di sekitar kita. Jadi nanti untuk proses fermentasinya ini kurang lebihnya sih sekitar agak lama sih, sekitar 3 bulanan. Jadi ketika kita sudah isi, nanti dia akan bereaksi ya, atau bakterinya mungkin bereaksi yang nantinya akan ada timbul seperti gas. Jadi setiap hari teman-teman usahakan untuk membuka tutupnya atau membuang gas-gas dari hasil fermentasinya. Seperti itu. Ini sampah organiknya atau kulit-kulit sampah dapurnya, kulit buah, sampah sayur sudah kita tuang semua. Sini kita masukkan sekarang molasenya. Kita masukkan molasenya semua ya. Molase ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko pertanian ya. Bisa didapatkan dengan mudah atau dibeli di toko pertanian. Kalau teman-teman tidak punya molase, bisa juga menggunakan gula merah ya. Gula merah juga bisa. Pada umumnya molase ini sebagai makanannya bakteri ya untuk melakukan fermentasi. Semua kita tuang ya, jadi kita tutup rapat. Jadi kita simpan nanti di tempat yang jangan terkena sinar matahari langsung atau sesuai dengan suhu ruangan ya, agar bakterinya dapat berkembang sempurna. Seperti itu. Nah ini teman-teman dari limbah organik yang sudah kita pergunakan ya, limbah organik dari dapur yang sudah kita manfaatkan untuk membuat ekstensin ya. Ini jumlahnya baru sedikit ya, mungkin nanti untuk hari-hari kedepannya mungkin akan terus bertambah. Menjadi satu pertanyaan besar di dalam diri saya, bagaimana kalau misalnya satu rumah tangga bisa membuat 2 atau 3 aja seperti ini, apa yang mungkin terjadi untuk lingkungan sekitar kita? Teman-teman pasti penasaran kan? Kalau teman-teman penasaran, ayo kita bersama-sama membuatnya di rumah masing-masing ya. Buat sebanyak-banyaknya seperti itu, agar nantinya kita bisa selalu bisa menyelamatkan lingkungan, sehingga kita bisa bersahabat dan berdamai dengan alam di sekitar kita. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan di share ya. Semoga bermanfaat.